Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi bersama saya, Syahan Makia. Dan kali ini saya akan menjelaskan proses tutorial, proses appraisal pada Udo. Ini adalah sebuah tutorial. Dan pada kesempatan kali ini, kita perlu membuat database baru. Kita tinggal duplikat aja database sebelumnya yang training, yang sudah saya buatkan videonya minggu lalu. Mengganti jadi namanya appraisal. Dan sebelum memulai, kita perlu mengaktifkan modul HRMS Employee Appraisal dan juga survei. Dan pada lab kali ini kita akan melakukan konfigurasi OMS atau outgoing mail server yang ada di Udo, yang gunanya adalah untuk mengirim email dari sistem Udo ke penerimanya. Dan oleh karena itu bisa ditonton setup outgoing mail servernya di video yang sudah saya cantumkan di Medium saya. Dan ini adalah konfigurasinya. Namun saya akan mencontohkan bagaimana cara membuatnya. Pertama-tama kita ke setting, selalu ke bagian technical, kita pilih email dan ke outgoing mail server. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal pencet new aja kalau mau buat baru. Atau ini yang udah kita buat dan ini settingnya. Oke. eh Lanjut. Kalau kita udah, kita perlu menjadi administrator dan mengubah email user yang kita gunakan, yang di-assign ke kita. Menggunakan email yang sama pada OMS kan tadi kita udah masukin email ya. Jadi kita ke settings lagi ke user, misalnya kemarin saya di-assign menjadi admin. Di sini tinggal kita ganti email sesuai email kita. Lalu kita juga perlu mengubah akses manajer HR yaitu Hana. Di sini ada Hana. Terus kita ke ininya ke bagian settingsnya. Tadi diminta untuk marketing survei Hana menjadi administrator, lalu lalu appraisal manager dan juga administrationnya settings. Terus kita tinggal save aja. Setelah itu, kita mau membuat appraisal formnya dengan menggunakan modul survei, yang berarti kita perlu ke modul survei menggunakan Hana. Eh, Lalu di sini kita udah sign in sebagai Hana, kita tinggal ke modul survei, lalu kita tinggal pencet new aja survei, terus kita masukin survei title, pertanyaannya, optionnya apa, dan bagaimana. Misalnya one page with all the question atau apa. Ini deskripsinya misalnya kayak kita di awalnya mau bilang, survei ini akan membuat bla 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 appraisal gitu dan end message-nya terima kasih sudah memberikan feedback. Oke, lalu ini kita diminta untuk membuat 6 pertanyaan dari manajemen dan juga technical pertanyaan. Jadi tiga tiga. Dan scoringnya without answer at the end. Question selectionnya all question, paginationnya yang tadi sudah saya sampaikan, access mode invited people only, require login, limited tabs, dan juga end message. Berikut adalah tampilan kalau kita udah buat pertanyaannya dari dimensi manajemen dan juga technical. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa salah satu indikator proses appraisal yang baik adalah diterapkannya 360 degree feedback, yaitu proses di mana karyawan menerima evaluasi dari orang-orang yang bekerja di sekitar mereka. Dan setelah appraisal form berhasil dibuat, sekarang kita akan mengirimkan appraisal pada user dengan menerapkan 360 feedback. Kita tinggal buka modul appraisal dan buat appraisal dengan ketentuan yang udah saya sampaikan di Medium. Oke, appraisal, appraisal, oh, salah. Kita harus pakai Hana, kita ke appraisal. Nah, ini udah kita tinggal buat new. Dan ini send mailnya. Misalnya kita udah selesai, appraisal udah selesai nih, kita tinggal pencet dan. Terus kita balik ke appraisal. Ya, ini ketentuannya manajer dari user kita siapa, Mas? Saya kan Andin, jadi account receivable di atasnya ada siapa? Apun, kepala seksi account receivable di atasnya Apun ada siapa? Ada Anissa, manajer accounting and finance. Dan juga colleague-nya itu mesti kita sampaikan karena kita menerapkan 360 feedback. Jadi saya memasukkan Ainun, account receivable kedua untuk pengisian appraisal form ini. Kalau udah semua, tinggal kita kirim. Nanti akan masuk ke email kita dan di tahap inilah OMS yang telah kita konfigurasi akan digunakan. Setelah appraisal dikirim, invitation untuk mengisi appraisal form akan muncul pada email seperti gambar di bawah ini. Dan contohnya misalnya kita sebagai Andin, kita ke survei, salah, kita ke survei.
Kita ke kita tinggal cari appraisal form Andin. Nah, ini kan udah kita tinggal pencet tes nih. Udah nanti kita tes start survei, tinggal kita isi aja semua. Oke, kan ini dari Andinnya. Sebagai Andin misalnya kita ngerasa baik, 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 baik. Oke, udah pertanyaan, 6 pertanyaan. Saya udah ini berarti kita udah kita isi semua. Dan setelah kita berhasil mengisi form dari point of view sendiri, kita perlu mengisi dari misalnya manajer, kepala seksinya, dan juga lain-lainnya. Dan perlu kita ketahui model yang kita gunakan belum sempurna, sehingga cara pengisian akan sedikit berbeda dengan yang terjadi pada case sebenarnya. Namun dengan lab ini, mahasiswa diharapkan tetap dapat mengerti dan kayak yang tadi udah saya jelaskan, kita di sini seharusnya akan dikirim lewat email pengisian surveinya, tapi karena email merupakan hal privasi, jadi saya mengisinya lewat tes saja di penjelasan kali ini. Ini kita sebagai manajer dan kolik, kita sebenarnya tinggal melakukan hal yang sama tapi dengan akun yang berbeda. Setelah appraisal form telah diisi oleh semua user yang terlibat dengan menggunakan manajer HR yaitu Hana, kita ubah status appraisal menjadi done. Nah, kan di sini tadi udah kita ubah menjadi done kan, berarti udah selesai. Dan tahap selanjutnya kita melihat jawaban atau siapa aja sih yang ikut appraisal formnya dan apakah 360 feedback ini berhasil gitu. Kita tinggal mencet ke answer, kita lihat nih appraisal form Andin tuh udah ada yang jawab complete, 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 complete. Berarti udah banyak banget yang isi gitu. Ada skornya juga dan lain-lain gitu. Dan itulah proses appraisal form. Namun kita akan mempelajari bagaimana cara mengimport master data untuk si survei dan juga appraisal ini. Sama seperti step-step sebelumnya, kita tinggal ke bagian survei, terus kita klik favorite import records, masukin file dan ya sama seperti tahap-tahap sebelumnya masalah import, jadi tidak ada bedanya. Dan pada lab kali ini saya diberikan dua pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, selain aspek manajemen dan teknikal, sebutkan dua aspek lainnya. Yang saya temukan adalah behavioral, perilaku dari karyawannya. Jadi aspek ini menilai sikap karyawan dalam bekerja seperti kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan juga adaptabilitas. Yang kedua ada cultural fit, kesesuaian dengan budaya kantor atau perusahaan. Di sini untuk menilai seberapa baik karyawan perlu menyatu dengan nilai-nilai dan budaya perusahaan seperti integritas dan komitmen terhadap visi perusahaan. Yang kedua adalah jelaskan perbedaan masing-masing kemungkinan kombinasi dan pembatasan akses apa yang terjadi. Yang pertama ada employee yaitu appraisal dan user survey. Perbedaannya karyawan memiliki hak sebagai pengguna biasa di kedua modul, namun mereka dapat mengisi survei dan melihat penilaian mereka sendiri. Pembatasan aksesnya, karyawan tidak bisa membuat atau memodifikasi penilaian atau survei. Akses hanya sebatas untuk melihat dan mengisi survei yang diberikan. Kombinasi kedua adalah employee yang di appraisal dan administrator di survei. Perbedaannya, karyawan memiliki peran admin di survei sehingga mereka bisa membuat, memodifikasi, dan mengelola. Dan pembatasan aksesnya di modul appraisal, peran mereka hanya sebagai karyawan biasa, jadi nggak bisa bikin gitu, cuman bisa melihat nilai sendiri tanpa mengelola, tanpa bisa mengelola penilaian orang lain. Yang ketiga ada manajer di appraisal dan user di survei. Perbedaannya, manajer memiliki hak untuk mengelola penilaian untuk bawahannya, namun hanya sebagai pengguna biasa di modul survei. Jadi pembatasan aksesnya di modul survei, mereka hanya bisa ngisi survei dan tidak bisa buat atau mengelola. Dan yang terakhir adalah manajer di appraisal dan admin di survei. Perbedaannya, manajer dapat mengelola penilaian karyawan dan bertindak sebagai admin di modul survei sehingga mereka bisa membuat dan mengelola survei. Pembatasan aksesnya tidak ada pembatasan yang gimana-gimana, mereka memiliki semua kendali atas kedua modul tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini dan semoga tutorial proses appraisal pada Udo ini bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.